Halo pagi teman-teman, apa kabar? Pernah dengar namanya asimetri? Asimetri apa ya? Aku lupa. Bentar ya, aku lihat dulu. Nah, ini dia. Di aku kemarin asimetri aku tuh 17, sekian angkanya. Tinggi gitu ya. Senang banget aku. Keren nih angkanya gitu. Ternyata angka itu tidak baik, alias jelek banget. Terus aku disaranin untuk menurunkan dari angka 17 menjadi 12 sekian lah. 12, minimalnya 12. Caranya gimana gitu. Tapi sebelum ke caranya bagaimana, aku mau jelasin sedikit nih yang namanya asimetri dengan angka yang tinggi itu maksudnya adalah apa gitu ya. Oke, asimetri dengan angka yang tinggi itu dibilang jelek karena salah satu kasus di aku ya, khusus kasus di aku nggak tahu kalau kasus-kasus di teman-teman yang lain. Khusus di kasus aku ternyata selama sekian puluh tahun, mulai dari tahun 95 sampai sekarang, itu menumpukan berat tubuh aku di bagian tubuh sebelah kiri, jadi agak begini gitu ya. Kalau teman-teman punya bahu di mana bahunya tidak rata, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, artinya teman-teman menumpukan berat tubuh teman-teman di bagian yang lebih rendah gitu. Nah, asimetri aku yang terbaca sama aplikasi kesehatan itu adalah tumpuan kaki aku tidak seimbang atau nggak kompak nyentuh di tanah. Bukan berarti bukan langsung jelek gitu ya. Kalau kayak gini nih, bareng gini namanya lompat ya. Yang namanya jalan 1, 2 memang tidak berbarengan. Tapi tumpuan ini berat di kiri dan berat di kanan itu terdetek dari aplikasinya. Aku nggak promo aplikasinya, aku promo aku cerita tentang perkembangan kesehatan aku. Jadi buat teman-teman yang punya aplikasi kesehatan, coba dicek lagi deh asimetri kalian sudah pas belum gitu. Nah, asimetri yang bagus adalah angka 0, bukan angka yang tinggi gitu. Justru angka 0 itu bagus. Caranya gimana gitu kan? Caranya adalah bahwa kita harus merubah mindset kita tentang tumpuan. Kalau selama ini aku berjalan dari tahun 95 sampai hari ini, aku berjalan tanpa sadar ya, yang ternyata adalah menumpukan berat tubuh aku di sebelah kiri. Hari ini aku harus dengan sadar dan full secara sadar, penuh kesadaran banget gitu, untuk membalik dari sebelah kiri tumpuannya menjadi tumpuan di sebelah kanan. Memang kalau jalan biasa itu kita nggak fokus harus mindahinnya bagaimana ya gitu, karena kita jalan aja gitu. Ternyata jalan aku tuh salah selama puluhan tahun. Setelah aku konsul dan disaranin untuk pakai kesadaran penuh untuk merubah tumpuan, akhirnya tadi pagi aku berhasil untuk berjalan dengan tumpuan di kanan, meskipun aku nggak tahu itu benar apa enggak gitu ya. Tapi aku menempatkan tumitku di tanah terlebih dahulu. Jadi aku selama ini tuh kalau jalan yang menyentuh tanah itu bukan tumit, tapi ini telapak kaki yang sebelah sini. Jadi di tengah antara ujung sama tumit itu aku nyentuhnya di tengah, bukan di tumit. Salah gitu. Tadi pagi aku screenshot lagi nih ya, hasil yang kedua setelah aku melakukan pemindahan tumpuan dengan sadar. Hasilnya asimetrinya adalah 2. Kaget banget aku karena target aku adalah 12, ternyata ini turun menjadi 2 gitu. Dari 17 menjadi 2 itu sebuah perubahan yang luar biasa besar gitu ya buat aku. Itu tadi nggak ngerti namanya asimetri gitu. Beberapa minggu yang lalu aku pernah juga tuh tadi bacain kan, tapi nggak dibacain, bacanya cuma aku juga nggak terlalu ngeh banget sama yang namanya asimetri. Tapi tadi malam begitu konsul, ada waktu sedikit, aku tanya tuh asimetri maksudnya apa, dan dia jelasin seperti tadi. Dan alhamdulillah pagi ini aku sudah mulai bisa ya mengontrol tubuh aku untuk lebih ke sebelah kanan, sampai benar-benar aku bisa melakukan jalan kaki tanpa sadar dengan berat yang seimbang. BTW, selama aku olahraga 4,5 bulan yang lalu ya, mulai dari 4,5 bulan yang lalu sampai hari ini, ternyata aku sudah melakukan yang namanya fisioterapi mandiri. Yo, buat teman-teman jangan malas olahraga ya, minimal jalan pagi. Apapun sakitnya, kalau aku nih, aku paksa untuk jalan. BTW, aku punya keluhan di lutut, sakit banget. Setiap pagi itu yang namanya lutut, kalau udah lipet gini
buat lurus itu suka antara ngilu, nyeri, sama kaku gitu ya. Itu pernah 3 hari berturut-turut nggak bisa berdiri normal, terus duduk normal juga nggak bisa gitu. Cuman aku paksa tetap olahraga setiap hari, tetap jalan pagi setiap hari. Rasanya memang nggak enak, nggak nyaman, tapi seminggu kemudian clear, hilang semua tuh rasa sakitnya. Yang ada rasa happy di aku gitu. Pokoknya pesan aku buat teman-teman, jangan malas-malas olahraga deh. Dengan jalan pagi minimal ya, kita sudah mulai membentuk sebuah kebiasaan dengan konsisten ya, apalagi setiap hari, untuk lebih memperhatikan tubuh kita. Kadang tubuh kita ngirim sinyal, aku perlu dibenahi nih, apa nih, yuk gitu. Nah, kita cari tahu tuh, kalau itu tuh sebenarnya tanda untuk apa, bersih-bersih gitu, tanda untuk apa gitu. Our body can talk gitu ya. Our body send a message. Our body send clue gitu. Ya, petunjuk-petunjuk dari tubuh yang kita nggak ngerti. Tapi kalau kita mau mempelajari clue-clue atau petunjuk-petunjuk itu, membuat kita menjadi lebih aware terhadap tubuh kita dan kesehatan kita. Itu aja, mungkin ada yang lupa tapi nanti gampang lah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like atau subscribe di YouTube aku, share, komen. Semoga bermanfaat. I love you, sayang yo.